Aduh, keren juga sih Abang Martabak bisa buat adonan lebar begitu. Ya, semakin banyak adonan telur, tentu adonan kulit martabak ini akan bertambah lebar. Nah, kalau yang ini tentu bukan aksi abang-abang tukang martabak telur pinggir jalan tadi ya. Meski tampak mirip, tapi aksi ini disebut spinning pizza, sebuah atraksi yang terinspirasi dari aksi para chef pembuat pizza atau martabaknya orang Italia. Tentunya nggak sembarangan orang bisa membentuk adonan pizza besar seperti ini. Apalagi disertai gaya akrobatik thriller dengan melempar dan menangkap adonan sambil memutarnya di ujung jari. Karenanya atraksi tersebut sering menjadi ajang kompetisi. Bagaimana aksi akrobatik spinning pizza bisa menjadi seni dan bagaimana pula bisa berkembang pesat. Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Keren sih, apalagi kan itu makanan ya, terus ada seni akrobatiknya gitu, jadi keren aja gitu. Menarik aja sih, maksudnya kayak suatu gebrakan terbaru lah gitu, maksudnya dari segi penyajiannya kan yang semulanya awalnya biasa-biasa aja kan sekarang jadi kayak lebih menarik gitu. Siapa yang tak mengenal roti bundar yang lezat ini? Selain karena rasanya yang otentik, berbagai topping seperti daging asap, daging sapi, jamur, jagung, dan lainnya sukses bikin tergiur. Tapi sajian pizza tak melulu tentang hidangan bundar pipi yang ditaburi berbagai jenis topping saja. Ada sejarah panjang yang menyertainya. Berawal dari kecintaan terhadap pizza, sekumpulan chef pembuat pizza kemudian berkreasi menghibur pelanggan yang tengah menunggu datangnya pesanan. Ide awal ini akhirnya memunculkan komunitas spinning pizza yang kini tengah tren di Indonesia. Spinning pizza pertama kali terbentuk, itu foundernya almarhum abang kandung saya, yaitu Chef Agung Kurnia. Pada saat itu, dia bekerja di tahun 2002 di suatu resto di daerah Jakarta Selatan. Owner tersebut ternyata memiliki keahlian akrobatik pizza yang sebelumnya almarhum tidak tahu. Dari situlah diajari pertama kali cara akrobatik pizza dikembangkan oleh almarhum sampai saat ini. Akrobat pizza sudah sangat dikenal di Italia. Bahkan di Italia, spinning pizza dijadikan salah satu seni dan juga ajang kompetisi. Akrobatik pizza tak hanya sekedar melempar pizza ke udara, lalu ditangkap dan dilempar sana. Akrobat pizza memiliki beberapa gerakan dasar yang wajib untuk dimengerti. Gerakan dasar pertama yaitu throwing atau melempar adonan pizza. Tujuannya agar adonan menjadi semakin besar. Selanjutnya spinning atau memutar dan twirler atau memutar di tangan. Selain gerakan dasar, ada berbagai trik ekstrim untuk membuat pertunjukan lebih menarik. Salah satunya menggunakan api di atas adonan. Berawal dari trik-trik dasar dulu yang diajarin, terlebih dahulu trik dasar. Nah, selanjutnya kita kembangkan melalui orang-orang sebelumnya yang sudah mahir di luar negeri sana, di Italia sana. Kita sekarang sudah canggih ya, bisa melihat di sosial media, bisa melihat di komunitas-komunitas lain gitu yang ada di luar sana. Dari situlah kita ambil trik-triknya. Adonan untuk show atraksi spinning pizza tidak sama dengan adonan spinning pizza reguler untuk membuat makanan. Adonan untuk show harus lebih padat dibandingkan adonan untuk memasak pizza sungguhan. Caranya dengan mencampurkan banyak garam, gula, dan minyak pada tepung terigu yang memiliki karbohidrat tinggi. Ini untuk kategori tampil ya. Kita membutuhkan adonan yang lebih keras. Artian keras, dia tidak mengembang, dia itu kuat untuk kita akrobatik, jadi nggak cepat sobek seperti itu. Kalau dan resipinya itu setidaknya cuman kita kasih bocoran tidak memakai yeast atau pengembang atau ragi.
Dengan adonan yang disesuaikan, para pemain akrobatik spinning pizza bisa melakukan berbagai gerakan yang memukau hingga pizza pun menjadi begitu lebar. Kini tak hanya yang berasal dari kalangan chef, komunitas spinning pizza bahkan diikuti orang yang semula tak punya pengetahuan dasar membuat pizza. Salah satunya Raihan, pria berusia 16 tahun ini sudah mampu melakukan akrobat pizza sejak usianya 7 tahun. Awal belajar itu tertarik karena ngelihat almarhum Chef Agung di tahun 2015, umur 7 tahun. Tuh karena kita tuh ngelihat kayak anak kecil tuh kan main layangan atau main gundu atau main apa gitu. Ini kita lihat tuh yang sebuah benda yang aneh gitu loh menurut kita tuh. Gitu, dan kita tertarik itu buat nyoba. Jika biasanya anak seusianya sibuk bermain dengan teman-temannya, Rehan justru asyik berlatih akrobat spinning pizza. Gerakan demi gerakan pun coba ia kuasai dengan latihan yang tekun. Karena ngeliatnya aneh gitu kan, langsung dicoba. Terus waktu belajarnya itu cukup lama. Sekiranya 1 bulan itu udah nguasain basic gitu. Hampir banyak itu, udah hampir semuanya. Dari yang chef-chef Itali juga udah semuanya udah hampir dikuasain. Bermain api hingga akrobat spinning dengan dance pun bisa dilakukannya. Menurutnya, walaupun banyak kesulitan, ia tetap tekun berlatih. Karena jika menyerah akan membuatnya semakin kesulitan. Kesulitan tuh sering jatuh, entah itu adonan robek, adonannya lonjong. Malah kalau kita nyerah, yang kita nggak bisa malah jadi benar-benar nggak bisa. Jadi itu yang buat kita semangatin diri kita sendiri gitu. Kini pizza tak hanya sekedar hidangan yang lezat saja. Pizza dapat membentuk komunitas seperti akrobatik spinning pizza dengan ratusan anggota dari berbagai kalangan dan profesi. Sayangnya adonan pizza akrobatik hanya dibuat khusus untuk kebutuhan permainan. Tak lagi bisa dikonsumsi karena rasa dan teksturnya yang cukup alot. Tentu saja sangat bertolak belakang dengan manfaat pizza di awal penciptaannya. Di zaman kuno, potongan roti pipih dengan taburan gurih biasanya disajikan sebagai makanan sederhana bagi mereka yang tidak mampu membeli piring atau biasa digunakan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Konon, ide menggunakan roti sebagai piring berasal dari orang Yunani yang kemudian menyebar hingga ke wilayah-wilayah koloninya termasuk Neapolis atau dikenal dengan Napoli. Pizza yang kita kenal sekarang baru muncul pada akhir abad ke-18 di Napoli. Saat itu, populasi penduduk Napoli berkembang pesat hingga banyak penduduk yang jatuh miskin. Para penduduk harus bertahan hidup dengan makanan murah, diantaranya roti panggang yang disebut pizza. Pizza banyak dijual oleh pedagang kaki lima dalam bentuk potongan-potongan kecil. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli, begitu juga toppingnya. Jadi, pizza dahulu lahir sebagai makanan yang identik dengan kemiskinan. Namun penilaian terhadap pizza berubah setelah masa penyatuan negeri-negeri di Italia pada abad 19. Konon sekitar tahun 1889, Raja Umberto I dan Ratu Margherita yang tengah berkunjung ke Napoli bosan dengan sajian mewah ala Prancis yang dianggap rumit. Mereka pun meminta koki setempat untuk membuat makanan lokal. Tak lama sang koki menyajikan pizza dengan 3 jenis topping berbeda. Raja dan Ratu pun menyukainya. Sejak saat itu, pizza menjadi naik kelas. Roti mentah yang dipanggang di bawah batu api ini pun dapat dinikmati oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Pizza kemudian menjadi hidangan nasional khas Italia. Penyebaran pizza ke negara-negara lain dibantu oleh perpindahan penduduk ke daerah lain, termasuk gelombang imigran besar Italia yang menyeberang ke Amerika. Pada tahun 1905, restoran pizza pertama muncul di New York. Dari restoran ini, pizza menyebar ke seluruh Amerika dengan beberapa penyesuaian selera lokal. Kini, pizza pun terkenal dengan 2 ciri khasnya, yaitu original Italia serta Amerika.
Pizza Italia kebanyakan memiliki kulit yang tipis dan crispy, sedangkan pizza Amerika terasa lebih lembut dan tebal. Mungkin Anda tak akan menyangka bahwa di tengah belantara gedung ibu kota masih terselip nuansa tradisional yang kental berupa sajian legendaris, getuk lindri. Legit, pulen, manis, berpadu mesra dengan gurih dari parutan kelapa. Tak sekedar menjadi warna dalam keseharian, getuk lindri ternyata masih bisa bersaing dengan melimpahnya jajanan kekinian. Lantas, apa sebenarnya rahasia dari perjuangan getuk melawan kemajuan zaman? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Matahari belum terbit, tapi semangat para pedagang getuk mengayuh gerobaknya sudah menggebu-gebu. Sebanyak 6 gerobak menuju tempat mangkalnya mereka masing-masing di kawasan Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dari pejalan kaki, menggunakan motor, hingga mobil mewah sekalipun. Harganya yang murah meriah, yakni Rp1.000 per satu bijinya, membuat getuk disenangi banyak orang. Makanan yang terbuat dari singkong ini cukup mengenyangkan dan cocok dijadikan sajian pagi hari. Karena enak, rasanya terus manis, terus murah meriah juga. Ya, saya suka aja. Pokoknya kalau ada yang lewat, pokoknya beli aja. Suka ngingetin masa kecil. Usut punya usut, semua pedagang getuk itu berasal dari dapur yang sama. Sebuah gang kecil bernama Gang Kamang di bilangan Pondok Labu, Jakarta Selatan inilah menjadi saksi belasan pedagang getuk mengayuh roda kehidupan. Dirintis oleh Kliwon, seorang perantau asal Jawa, usaha ini bahkan telah bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Kliwon pun merasakan bagaimana sulitnya membuat getuk dulu kala sebelum zaman berubah. Awalnya dulu itu manual, pakai gilingan yang kayak seperti goes itu. Numbuknya juga 2 kali. Kalau sekarang kan udah sekali langsung jadi. Seiring berjalannya waktu, kerabat dan tetangga Kliwon pun mulai tertarik menjalani usaha yang sama. Dalam perantauan dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi, sampai saat ini masing-masing pedagang bisa menjual 800 biji getuk dalam satu hari. Bahkan untuk mengolah getuk, Kliwon dan rekannya bisa menghabiskan sampai 450 kg alias 4,5 kuintal singkong dalam sehari. Kalau orangnya dikit ya kayak seperti ini 2 kintal 70, kalau banyak itu sampai 4 kintal setengah. Yang cocok-cocokan tuh ya singkongnya yang bagus, singkong sawah yang bagus. Ini biasanya kita bilangnya adalah singkong kuning atau kadang-kala orang bilangnya singkong mentega. Jadi memang dia sangat pulen dan cukup gurih. Walaupun ketika bikin getuk juga harus ditambah sedikit garam supaya lebih keluar rasanya. Bertahan selama 20 tahun tentu bukan waktu sebentar. Kliwon menyebut ada kuncian tertentu untuk menghasilkan racikan getuk yang pas. Singkong yang dibeli biasanya dipanen ketika umur 8 bulan karena saat itulah dirasa kematangannya sesuai. Sebelum diolah, singkong dikupas dan dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian direbus selama 2,5 jam di dalam drum besar yang bisa memuat sampai 135 kg singkong. Setelah direbus, singkong langsung digiling menggunakan mesin dan didinginkan selama 2 jam sembari dilepaskan dari tulangnya. Setelah dingin, barulah gula pasir dan garam dicampurkan untuk memberikan cita rasa manis dan asin. Jika gula ditaburkan saat singkong masih panas, justru akan meleleh dan menjadi lapisan karamel yang keras. Singkong dibagi menjadi beberapa bagian dan diberi pewarna agar punya tampilan yang menarik.
Kemudian singkong dicetak menggunakan mesin yang menghasilkan lilitan adonan mirip dengan mie. Untuk membuat getuk lebih legit dan gurih, Kliwon biasa menambahkan margarin yang berfungsi untuk menambah aroma, sekaligus tidak membuat adonan lengket di mesin. Getuk kemudian dipotong menjadi bagian kecil, lalu disusun dalam gerobak. Meski tampilan getuk sangat sederhana, tetapi untuk membuatnya ternyata bukan pekerjaan mudah. Perlu kesabaran serta ketelatenan luar biasa. Bahkan untuk membuatnya dibutuhkan konsentrasi penuh dari jam 10 malam hingga pukul 5 pagi. Ya kesulitannya kalau ketiduran, kehabisan airnya, air rebusannya, itu ntar singkongnya agak bau sangit. Gerobak yang mereka gunakan adalah hasil rancangan sendiri. Mereka merangkai batang badan sepeda BMX dan memasangnya pada gerobak buatan sendiri. Perjalanan mereka pun tak selalu mulus. Berjualan tanpa tempat yang pasti membuat mereka sering diusir Satpol PP ketika menjual di area terlarang. Bahkan beberapa mengaku pernah menjadi korban hipnotis. Saya jadi komunikasi, diajak ngobrol gitu ya. Kemudian katanya mau diborong semuanya gitu. Tapi dia bilang, saya pinjam duitnya dulu yang ada berapa gitu. Saya membatalin pesanan saya yang di sana gitu. Kemudian saya kasih itu duit itu. Ya kurang lebih ada 500-an Pak. Meski begitu, tak pernah sedikit pun mereka mengeluh dan memutuskan untuk berhenti berjualan. Rasa yang telah lekat di lidah masyarakat membuat getuk mereka bisa habis dalam 2 jam saja. Wajar saja para pembeli telah hafal dengan kehadiran para penjual berkat alunan musik dangdut dari gerobak mereka. Banyak ya ibu-ibu yang seneng suka getuk gitu ya. Lantaran kita juga pakai musik Mbak. Ada chemistry apa-apa itu namanya tuh. Ingat ke kampung lagi gitu. Uniknya, lagu dangdut yang menjadi ciri khas penjual getuk ternyata timbul karena ketidaksengajaan. Dulunya hanya satu pedagang yang sengaja menyetel musik sebagai pendamping ketika berjualan. Lambat laun semua pedagang getuk lain pun menirunya. Kenapa dengan lagu dangdut? Supaya jadi cenderung ceria dan cenderung memberikan atensi. Orang ketika dengar lagu ini, wah ini apaan nih? Begitu udah keluar, terus kemudian udah terbranding bahwa itu sebagai, kalau ada lagu dangdut ini di luar rumah berarti yang jualan getuk lindri. Tak hanya memunculkan sebuah nostalgia di kampung halaman, getuk juga menjadi saksi bisu dari perjuangan rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan. Ketika penjajah Jepang, beras menjadi barang yang sangat langka. Dari sebuah catatan menyebut, seseorang bernama Ali Mokhtar dari desa Karet di Magelang berinisiatif untuk membuat singkong kukus yang dihaluskan dan dicampur dengan gula merah. Sejak saat itulah jajanan itu disebut dengan getuk lindri yang merujuk pada alat pembuatnya. Alatnya ini namanya lindri. Dan ketika ditumbuk itu mengeluarkan suara seperti itu. Jadi tuk 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 tuk. Jadi akhirnya ada ide untuk menamakan makanan ini menjadi getuk lindri. Jadi sebenarnya itu singkong ditumbuk sampai halus, kemudian dikasih gula merah awalnya. Tapi kemudian berjalan dengan waktu, mulai dipikirkan bahwa wah warnanya kurang menarik kalau kena gula merah. Jadi dikasihnya ada yang dengan gula putih. Tapi kalau secara aslinya, getuk itu memang selalu berwarna agak kecoklatan. Jadi ada beberapa misalnya dari daerah Banyumas ada yang namanya getuk goreng. Jadi ini sebenarnya bikinnya mirip sama getuk lindri, singkong juga dikasih gula, tapi kemudian digoreng. Meski awalnya identik dengan kota Magelang, lambat laun getuk menyebar ke berbagai daerah dan memiliki ciri khas masing-masing, baik dalam bentuk maupun penyajiannya.
Jadi ada beberapa misalnya dari daerah Banyumas ada yang namanya getuk goreng. Jadi ini sebenarnya bikinnya mirip sama getuk lindri, singkong juga dikasih gula, tapi kemudian digoreng. Jadi rasanya lebih gurih ya. Ya, meski terlihat jadul, dalam sebuah getuk terdapat filosofi yang dalam. Dari semangat bertahan hidup sampai bisa menyejajarkan diri menjadi salah satu kuliner legendaris.